Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya Audi Ramantio kali ini dalam talk show siaran sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan secara langsung melalui aplikasi Radio Kesehatan maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan yang menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Kementerian Kesehatan. Sobat Sehat dan juga Healthies, BPA atau bisphenol A mungkin sudah sering terdengar ya sebagai bahan kimia yang banyak digunakan dalam kemasan plastik dan produk sehari-hari. Namun tahukah Healthies bahwa paparan BPA bisa membawa resiko kesehatan yang serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Maka dari itu, topik siaran sehat kali ini kita akan membahas kenapa harus BPA free bersama dengan narasumber kita yang merupakan praktisi kesehatan masyarakat, yaitu dengan Dr. Ngabila Salama. Halo, selamat sore Dr. Ngabila. Selamat sore, Mas Audi dan juga Healthy, Sobat Sehat semua. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas dok. Bagaimana kabar dok hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah, Mas Audi. Gimana, Sobat Sehat semua? Semoga sehat. Ya, semoga sehat selalu ya Dr. Ngabila dan juga sobat sehat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Radio Kesehatan untuk bincang-bincang lagi nih di talk show siaran sehat. Baik, sobat sehat, talk show sore kali ini bisa kamu simak ya melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar dan kamu juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp nomor 082136362018. Baik. Dokter Nabila, ini bagi yang belum tahu sebenarnya apa itu BPA dan bagaimana sifat kimia yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi produk kemasan sehari-hari. Ya, jadi Mas Audi, Sobat Sehat semua, kita kan ketahui ya kalau kita melihat kemasan yang berplastik, mencari botol plastik atau misalnya wadah plastik, kita pasti yang pertama kali kita cari, apalagi ibu-ibu, untuk peralatan botol maupun peralatan makan bayi, itu yang pertama pasti BPA free atau enggak. Karena ternyata penting banget nih untuk kita memakai produk yang BPA free, karena kalau seandainya bisphenol A ya itu di atas 70 derajat itu bisa luruh atau bisa mencair ya, bahkan menguap sempurna di suhu 150 derajat dan akhirnya bisa mengganggu sistem kesehatan yang nanti akan saya jabarkan. Nah, jadi bisphenol A ini itu adalah senyawa kristal yang solid ya, putih, transparan, dan tahan pada suhu minus 40 derajat sampai dengan 145 derajat, dan dia akan meleleh di sekitar suhu 150 derajat dan titik maksimalnya di 220 derajat. Nah, senyawa ini tuh larut di dalam banyak zat ya, seperti air, dia juga sangat larut ya, makanya bisa dikeluarkan melalui kencing maupun feses ya, urin ataupun feses. Dia juga larut terhadap lemak, terhadap etanol, asam ya, asam asetat, dietil ether, dan juga lain sebagainya. Jadi dia ini suatu senyawa yang sangat padat dan juga solid ya gitu. Jadi sebenarnya sulit untuk diurai dan sebenarnya senyawa ini ada di udara, ada di bahan makanan ya, ada juga di kemasan-kemasan makanan. Kalau kita tahu kita bisa loh sebenarnya menghindari mikroplastik itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah dari segi inhalasi atau pernapasan itu kita jarang-jarang mencium daripada asap asap bakar sampah yang pertama. Terus juga ban, ya, lalu juga bekas-bekas industri seperti itu. Lalu jadi dari segi inhalasi pernapasan, zat BPA ini bisa masuk ke paru-paru maupun ke saluran pernapasan kita. Yang kedua, dia juga bisa dari makanan. Jadi sumber makanan dari laut, ikan, garam laut, lalu juga air minum, itu juga bisa. Dan yang ketiga, itu juga dari kemasan makanan, yang salah satunya adalah plastik maupun kemasan yang terpapar plastik saat pembuatan prosesnya ya. Jadi wadah-wadah yang dia itu dari plastik maupun wadah yang saat pembuatannya itu berhubungan dengan plastik itu juga sangat rentan sekali terhadap BPA ini, seperti itu. Hmm, oke baik. Nah ini biar health di sini dan juga sobat sehat lebih jelas dan dapat gambaran ya dok ya produk sehari-hari apa yang paling banyak mengandung BPA dok yang mungkin boleh disebutkan nih supaya lebih kenal gitu dengan produk-produk BPA yang sehari-hari digunakan terutama di rumah dan juga untuk kegiatan sehari-hari.
Ya, jadi BPA ini memang banyaknya pada plastik, tetapi dia itu juga sebenarnya ada di makanan dan juga ada di produk-produk non-makanan. Kalau seandainya makanan itu terbanyak di makanan jenis kaleng, apapun itu. Ikan kaleng, buah kaleng, sayuran kaleng, ya, juga daging kaleng, jagung kaleng. Nah, itu banyak sekali, bahkan kadarnya sampai 106 nanogram per gram. Ya, juga makanan kaleng lainnya seperti susu evaporasi, daging-dagingan, dan juga ragi itu juga sangat banyak minyak nabati, jus, dan juga tadi ya buah-buah dan juga sayuran kaleng. Nah, pada non-makanan itu bisa di botol plastik, mainan, peralatan listrik, perangkat otomotif, peralatan makanan, perangkat medis, sport, kemasan makanan, disket CD, dan juga cat semprot serta apa namanya hasil dari pembakaran sampah domestik dan elektronik. Itu juga banyak sekali kita temukan. Seperti itu, Mas Audi. Hmm, oke baik. Jadi memang biasanya kalau dimakan itu di produk-produk kalengan dok ya, misalkan Betul. ikan ya atau buah-buahan. Dan juga kalau di sehari-hari itu di mainan, berarti mainan-mainan yang berbentuk plastik sama botol plastik yang biasanya dipakai nih dok buat tempat minum anak-anak gitu, atau juga tempat makan gitu dok, itu juga termasuk produk-produk yang bisa aja mengandung BPA ya dok ya. Jadi gini Mas Audi, intinya BPA itu ada di banyak hal ya. Ada di makanan, di non makanan. Di non makanan ada di kaleng dan di plastik paling banyak ya. Dan itu ketika mengenai suhu 70 derajat ke atas dia akan bermigrasi ke tubuh. BPA ini selama dia tidak migrasi ke tubuh itu sebenarnya nggak ada masalah, aman-aman aja. Nah, tetapi banyak cara dia bisa bermigrasi atau masuk ke dalam tubuh kita. Padahal kita sebenarnya sudah punya kadar aman nih, Mas, sebenarnya. Menurut WHO, itu kadar amannya adalah 0,05 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, di mana dari hasil penelitian WHO pernah menemukan kadar BPA pada anak lebih dari 3 tahun itu 70 nanogram per kilogram berat badan per hari dan dewasa 140. Artinya masih setengah dari kadar aman 0,05 mg per kilogram berat badan per hari. Dan bahkan CDC Amerika itu menemukan 93% urin anak kurang dari 6 tahun itu juga mengandung BPA. Kayak gitu. Nah, dan juga tentunya urin manusia juga itu banyak ditemukan sekitar 0,03 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, dan dari BPOM sendiri menyatakan batas maksimal migrasi semua kemasan plastik itu 0,6 bagian per juta atau BPJ, dan di tahun 2021 ditemukan di galon air minum itu migrasinya hanya sekitar 0,033, jadi masih aman. Ya, jadi teman-teman semua BPA ini 90% tuh sebenarnya inaktif dan dia larut terhadap air. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dikeluarkan melalui urin atau kencing dan juga feses ya, tinja kita. Tetapi 10% dia aktif dan dia itu akan mengendap di antaranya jaringan lemak, hati, otak, ASI, lalu juga ketuban dan juga plasenta, bahkan bagian organ-organ tubuh janin bagi ibu hamil ya, seperti itu. Jadi memang Mas Audi yang berbahaya bagi tubuh kita, nanti kita mungkin akan bahas efek dari BPA ini apa, itu adalah yang 10% aktif di dalam tubuh kita, seperti itu. Jangan sampai migrasi dari benda-benda tadi yang banyak mengandung BPA, itu banyak masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya kadarnya melebihi 10% tadi gitu, dan akhirnya toksik dan juga banyak menimbulkan gangguan kesehatan kepada tubuh kita. Oke, baik. Nah, kalau gitu resiko kesehatannya apa aja nih dok yang dapat ditimbulkan oleh paparan BPA terutama bagi anak-anak, ibu hamil karena tadi juga bisa masuk ke ketuban sama ASI dan individu dengan riwayat kesehatan tertentu. Ya, jadi Mas Audi memang anak-anak paling banyak kenapa? Karena tadi Mas Audi sampaikan kan, mainan anak-anak itu banyak banget terbuat dari plastik ya ataupun kaleng ya. Kadang-kadang kan juga mainan itu kan juga ada unsur dari logam seperti itu. Nah, itu sangat banyak dan itu mereka kadang-kadang memasukkan ke dalam mulut sehingga memang yang dikonsumsi jadinya lebih banyak lagi. Nah, pengaruh BPA ini dari hasil studi itu sudah sangat banyak ya. Tapi masih banyaknya itu studinya terbatas pada observasi pada manusia. Jadi belum eksperimen control trial ya seperti itu. Sedangkan pada yang RCT atau randomized control trial ataupun eksperimen itu banyaknya di hewan coba seperti itu. Tapi banyak nih gangguan kesehatan, setidaknya ada 8 ya. Yang pertama
dia bisa mengganggu kesuburan wanita atau infertilitas dengan mengganggu konsepsi alami. Jadi banyak wanita infertil itu ternyata kandungan BPA di dalam tubuhnya yang dilihat di urin ya itu sangatlah tinggi. Yang kedua adalah risiko keguguran pada wanita. Ternyata wanita yang keguguran itu juga memiliki kadar BPA yang lebih tinggi. Yang ketiga, ini bisa mempengaruhi tadi karena BPA juga bisa masuk melalui plasenta, melalui tali pusat dan juga janin bayi. Nah, jadi ada risiko pertumbuhan janin terhambat atau PJT dan juga menyebabkan bayi berat lahir rendah dan prematur. Ya, yang keempat, BPA ini adalah senyawa yang mirip dengan hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogen berlebihan di dalam tubuh kita itu juga bisa menyebabkan kanker, yaitu kanker-kanker saluran reproduksi seperti misalnya kanker payudara, kanker ovarium maupun kanker prostat seperti itu. Jadi BPA ini membuat sel-sel itu terus giat membelah menjadi sangat agresif sehingga seperti kanker dia akan bisa seperti sel kanker dia akan bisa terus bermutasi dan juga makin membelah sehingga agresif menimbulkan tadi sel-selnya ganas seperti itu. Lalu juga yang kelima bisa menyebabkan obesitas dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produksi glukosa dan meningkatkan resistensi insulin, ya, sehingga mengganggu kadar hormon insulin juga dan setiap adanya kenaikan konsumsi BPA 1 nanogram per mililiter ini bisa menaikkan risiko obesitas sampai 11%. Lalu yang keenam, ini adalah penyakit jantung dengan mengurangi sinyal kontraksi jantung dan dia dapat menyumbat pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyakit hipertensi dan DM. Ya, kita ketahui hipertensi dan DM adalah silent killer, the mother of disease. Ketika orang mengidap DM dan hipertensi, dia bisa terkena penyakit organ damage lainnya seperti stroke, jantung, lalu penyakit ginjal, penyakit hati, liver, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah gangguan perkembangan dan saraf anak, ya, terutama pada susu kaleng, susu formula, ya, dan juga anak-anak juga sering di dotnya itu dari mulai dot, lalu juga botol susu, lalu juga mainan, lalu juga wadah ya, botol susunya itu sendiri dan juga dari pemanasan kalau kita melakukan sterilisasi. Bayangkan saja kalau seandainya bayi mengkonsumsi memakai botol susu yang tidak BPA free, kan setiap hari disterilisasi itu sampai suhu 100 derajat Celcius. Nah, di atas 70 derajat itu pasti BPA-nya ini akan terurai gitu dan akhirnya masuk ke dalam tubuh. Dan yang kedelapan adalah mengganggu kerja hormon karena tadi BPA ini mirip dengan senyawa-senyawa hormon di dalam tubuh sehingga dia juga bisa menghambat kerja hormon endokrin sehingga metabolisme seperti misalnya glucuronic acid dan lain sebagainya itu juga akan terganggu. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu Mas Audi, gangguan-gangguan kesehatan yang paling kita harus perhatikan adalah gangguan perkembangan dan juga saraf dan juga tumbuh kembang daripada bayi dan juga janin seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian gimana nih, Dok, cara orang tua supaya bisa membedakan produk kemasan yang mengandung BPA dengan yang tidak, Dok? Ya, jadi sangat penting apapun yang kita beli yang berbau plastik, karena kan pasti orang tua kan pinginnya benda-benda sekitar yang ada di rumahnya, seperti di rumah saya juga itu mayoritas semua plastik. Ya, karena kenapa? Karena tentunya pengennya yang tidak mudah pecah, gitu. Karena kita masih memiliki anak-anak kecil. Nah, setiap yang berbau plastik, berbau kaleng harus dilihat, ya terutama plastik ya, ada tulisan BPA free. Ya, baik itu botol minum, maupun dot bayi, botol susu, maupun juga wadah untuk makan, alat makan, ya itu semua harus dipastikan BPA free. Kadang-kadang kita juga beli tumbler seperti itu juga harus dipastikan BPA free karena itu yang kontak langsung ke kita ya. Dan saya pengen kasih tahu juga nih Mas Audi, jadi ada beberapa cara BPA ini bisa lebih mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, kan tadi saya sampaikan, kenapa sih BPA ini berbahaya untuk kesehatan kita? Karena BPA-nya masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana cara BPA itu masuk ke dalam tubuh kita? Padahal BPA ada di udara, ada di tanah, ada di makanan, ada di air laut,
ada di logam, ada di laptop kita, karena laptop kita juga ada kandungan plastik dan lain sebagainya. Nah, gimana cara dia lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita? Ada beberapa cara, Mas. Pertama, itu kalau kondisi kemasannya rusak atau penyok atau ada goresan atau ada korosif yang berat. Jadi dia ada korosif dan karatan. Yang kedua, kalau kita kontak dengan makanan lebih lama, seperti makanan-makanan kaleng, ya, semua jenis makanan kaleng itu akan lebih memperbanyak kandungan BPA di dalam tubuh kita. Lalu juga makanan yang tinggi lemak, karena kadar BPA ini banyak pada makanan-makanan yang berlemak, Mas, berlemak tinggi. Lalu kalau kemasannya tipis, nah jadi kalau plastik semakin tipis, kita misalnya beli makanan wadahnya plastiknya tipis, udah gitu kita panasin di microwave, suhunya lebih dari 70 derajat, seperti itu. Terus waktu kontak yang lama, ya misalnya kita makan dengan kaleng, makanan kaleng tadi di wadah plastik, itu lama, kita lama sekali mengkonsumsinya. Lalu pemanasan suhu lebih dari 70 derajat Celcius, itu menyebabkan polikarbonatnya luruh dan BPA-nya akan terlepas. Jadi yang paling banyak berpengaruh terhadap tubuh kita itu adalah faktor pemanasan di atas 70 derajat, jadi faktor suhu, dan yang kedua lama paparan terhadap plastik polikarbonat tadi dan juga makan makanan kaleng, seperti itu. Hmm, oke baik. Nah kalau gitu gimana nih Dok ya supaya, kita paham nih, batas aman paparan BPH harian pada manusia dan meminimalisir resiko paparan pada anak-anak yang lebih rentan? Ya, jadi memang kan kita tentunya sulit ya untuk melakukan pemeriksaan urin gitu ya, untuk mengetes kadar batas aman di dalam tubuh kita 0,05 miligram per kilogram berat badan per hari, seperti itu. Nah, tapi dari berbagai studi yang ada, rata-rata kita mengkonsumsi hanya setengahnya, 0,03, seperti itu. Dan itu masih dalam batas aman kalaupun terakumulasi dalam tubuh kita. Makanya caranya adalah kita benar-benar menghindari BPA gitu. Jadi setiap pembelian apa namanya barang-barang plastik seperti itu benar-benar harus dipastikan BPA free seperti itu. Hmm, oke baik. Nah kemudian langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat supaya mengurangi resiko migrasi BPA dari kemasan plastik ke, kaleng makanan mereka atau ke tubuh kita juga nih ya terutama ya, itu, bagaimana Dok? Kan maksudnya kan kita kan pasti beli sesuatu tuh yang memang udah kayak gitu bentukannya kan ya, plastik lah, ya mungkin kaleng gitu. Nah tapi supaya nggak masuk ke dalam badan kita ini, itu gimana Dok? Ya, yang paling penting pertama kita pastikan sediaannya itu masih bagus. Kalau misalnya kita suka ke supermarket gitu ya, kadang-kadang misalnya beli sarden, beli buah kaleng, itu jangan yang penyok ya, jangan yang dia apa namanya, kalau kita bilang tuh ada goresannya, terus udah gitu karatan, kayak gitu. Nah itu dihindari banget, korosif seperti itu. Nah, terus juga diupayakan banget kita tidak menggunakan kemasan makanan yang dari plastik, ya. Kita bisa memilihnya yang kertas, seperti itu akan lebih bagus. Jadi hindari yang dari plastik, ya. Terus juga hindari juga yang dari kaleng, seperti itu. Dan yang paling penting kalaupun pakai plastik jangan dipanaskan, diusahakan sekali makanannya fresh dan tidak dipanaskan lebih dari 70 derajat. Kalau dipanaskan lebih dari 70 derajat, pastikan di plastik wadahnya ada tulisan BPA free. Ya, ini penting banget, moms and dad sekalian, karena saya yakin pasti selama ini kalau kita beli makanan, makanan siap saji, dipanasin di microwave, kita nggak ngeliat lagi tuh, kemasannya tulisan BPA free atau enggak. Jadi ingat, cara kita mencegah BPA ini ada 3 cara. Yang pertama, dari segi menghirup pernapasan, inhalasi, itu bisa dengan tidak sering menghirup bakaran asap sampah, ya, lalu juga industri, ban-ban, otomotif, dan lain sebagainya. Lalu dari segi makanan tentunya ini juga kita harus menghindari tadi ya, kemasan-kemasan yang penyok, rusak, dan juga dari plastik maupun dari kaleng, seperti itu. Dan juga tentunya hindari juga banyak makan makanan kaleng, seperti itu ya. Itu sangat penting juga, kalaupun menggunakan makanan kaleng, itu kita pastikan penyajiannya tepat, baik, dan dimasak sampai dengan matang, seperti itu. Oke baik.
Nah, kita masuk nih ke pertanyaan sobat sehat yang sudah masuk. Kita mulai dulu dari pertanyaan Dobre Tour Jogja. Waduh, ini Ya, akun travel Jogja kayaknya nih. Apakah label BPA Free pada setiap produk bisa memastikan atau menjamin benar-benar bebas BPA? Nah, ini gimana cara menjaminnya, Dok? ya, memang sebenarnya kita tidak bisa menjamin 100% bahwa itu benar-benar BPA free ya. Jadi cara kita menjaminnya adalah sebisa mungkin kita satu, kalau sudah beli BPA free, tetap jangan sering dipanaskan. Ya, karena justru kita kalau seandainya membeli kemasan yang baru itu akan lebih baik. Ya, kalau misalnya kita botol minum, biasanya botol minum air ya, itu jangan sampai kita pakai berulang-ulang juga seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada juga kan iklan botol minum itu yang sekali minum itu bebas BPA. Banyak kan sering ya mungkin teman-teman dengar bahwa kemasan merek X itu bebas BPA, tapi tetap jangan dipakai berulang-ulang. Nah, jadi cara kita adalah walaupun kita udah ikhtiar, udah mencoba beli semuanya BPA free, satu, jangan dipakai berulang kali bagi yang ini adalah kemasan sekali pakai. Yang kedua, kalau yang berkali-kali pakai, jangan dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi hati-hati ibu-ibu yang punya peralatan bayi, ya jangan lebih dari 100 derajat Celcius. Ya, dan juga pastikan ketika mengolahnya, mencucinya itu juga sudah bersih dan lain sebagainya. Dan hindari banget terlalu lama kontak bayi dengan hal-hal yang berbau plastik ini. Jika kita bisa mengganti makanan bayi dengan wadah yang dari kayu, ya itu ataupun mungkin dari wadah besi itu akan lebih baik seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Indar 304. Berarti air yang aman atau bebas BPA itu yang bagus berarti air rebus sendiri atau air kemasan, Bu? Air rebus sendiri itu memang lebih bagus. Ya, apalagi kalau seandainya memang sudah dimasak matang 100 derajat Celcius. Ya, tetapi tetap air isi ulang ya, galon itu boleh asalkan galonnya juga kita cuci dengan bersih dan juga jangan berkali-kali dipakai juga. Seperti itu. Karena tetap tadi ada proses migrasi dari wadah ke tubuh kita seperti itu. Jadi intinya adalah kalau yang sekali pakai aja ya plastik, jangan dipakai lagi. Jadi kalau kita pakai wadah plastik sekali pakai, langsung dibuang, jangan dipakai berulang. Yang kedua, kalau kita sudah pakai yang BPA free, jangan terlalu sering dipakai kontak lama dan ataupun dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius. Dan yang paling penting juga kita tetap berhati-hati terhadap makanan-makanan kaleng ya. Jadi dimasak dengan optimal ya di atas suhu 100 derajat Celcius karena makanan kaleng itu juga ada singgungan yang lebih kuat bisa mengandung BPA. Oke, baik. Dan ini pertanyaan terakhir dari Sobat Sehat yang mengirimkan di WhatsApp 08536829 sekian sekian sekian. Dari pertanyaannya, Dwi di Palembang. Izin bertanya, Dok, zaman sekarang banyak sekali botol minum yang bagian dalamnya berbahan stainless. Apakah itu aman digunakan, Dok? Ya, aman. Justru yang dari logam ini akan lebih aman dipakai. Selain itu juga kan dia bisa lebih tahan menyimpan suhu ya dan dia sudah sangat stabil menyimpan suhu baik itu suhu yang panas maupun dingin. Karena kalau seandainya kita menyimpannya di tumbler yang dia itu berbentuk Plastik. plastik ya, plastik itu pasti tidak bisa kita panaskan lebih dari 70 derajat. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih aman pakai yang stainless dibandingkan pakai botol plastik seperti itu. Selain itu kan juga sekarang untuk menghindari global warming ya, untuk pemanasan global dan juga polusi udara, memang kita lebih baik menghindari produk-produk yang dari plastik ya, kita beralih ke yang ramah lingkungan dan juga tidak sekali pakai. Itu yang paling penting. Hmm. Oke, baik. Dan ini terakhir banget nih, Dok ya. Dari Baik Baik Santi 92. Izin bertanya, Dok, bagaimana caranya tahu kalau plastik tersebut BPA free? Emang kalau di label itu emang selalu ada tulisannya, Dok, ya BPA free gitu. Kalau misalkan nggak ada gimana? Ya, jadi kalau seandainya BPA free, dia pasti ada tulisannya kecil di bagian bawah, itu biasanya ada tulisan BPA free dekat dengan
lambang seperti jam pasir ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, ya itu hati-hati berarti memang dia, ada potensi mengandung BPA. Karena yang sudah BPA free tadi aja juga kita nggak bisa menjamin 100% bahwa itu bebas BPA, apalagi yang tidak ada labelnya. Jadi teman-teman benar-benar apalagi yang punya anak-anak ya tadi BPA ini pada kadar yang toksik bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, perkembangan dan saraf anak juga pada wanita juga banyak infertilitas maupun keguguran juga potensi kanker. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati. Oke, baik. Baik, Dokter Nabila, kita sudah masuki penghujung dari siaran sehat. Sebelum kita tutup talk show kita pada sore hari ini, boleh untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat yang mendengarkan, silakan, Dok. Baik, terima kasih Mas Audi, Sobat Sehat dan juga Healthies. Jangan panik ya, kita memang perlu waspada. Saya senang sekali hari ini kita membahas mengenai BPA karena ini sangat kita sering abaikan sehari-hari yang tentunya bisa berdampak pengaruh kesehatan yang mungkin selama ini masih minim studinya dan kita tidak sadari. Mungkin selama ini kita punya gangguan darah tinggi, kencing manis, ataupun misalnya cancer, itu ternyata memang banyak dipengaruhi dari konsumsi BPA kita yang di atas batas normal 0,05 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi masyarakat, ayo kita cegah sakit dan cegah meninggal atau komplikasi ya tentunya. Cegah sakit adalah tadi kita memilih semua produk yang berbahan plastik itu yang tulisannya BPA free. Kalau seandainya tidak ada BPA free, pastikan sekali buang dan tidak boleh ada pemanasan. Ya, dan kalau BPA free, kalau seandainya dia satu kali pakai, pastikan satu kali pakai saja. Tapi kalau seandainya bisa berulang, kita boleh pakai berulang tetapi tidak dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius. Dan juga tentunya jika ada permasalahan-permasalahan kesehatan, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk kita terapi lebih lanjut dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan kadar BPA melalui urin ya maupun feses karena tadi 90% zat BPA atau bisofenol A ini adalah inaktif, tidak aktif yang dikeluarkan melalui urin ataupun feses yang bisa mengindikasikan kadar di dalam tubuh kita karena 90%-nya dikeluarkan kalau banyak ya berarti yang menyimpan di kita 10% di hati, di otak, di jaringan lemak kita itu juga banyak seperti itu. Mungkin itu dan tetap sehat semuanya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nabila atas paparan materinya pada sore hari ini dan Sobat Sehat. Demikian talk show siaran sehat kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan melalui streaming di live Instagram maupun rekaman ulang di YouTube dan juga di aplikasi Radio Kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Nabila sudah meluangkan waktunya di sore hari ini bersama Radio Kesehatan membahas tentang BPA Free. Semoga sehat selalu Dokter Nabila dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya dok. Baik, Sobat Sehat dan kita akan ketemu lagi nih dok, Sobat Sehat di program-program talk show radio kesehatan lainnya. Dan saya Audi Ramantio beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.